Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses, salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan semoga barokah umur dan barokah rezeki. Baik, pada kesempatan ini kita akan sharing satu aplikasi ya. Nah, ini adalah aplikasi untuk SK Guru atau SK GTT, SK PTT ataupun SK Yayasan GTY. Nah, di sini bisa digunakan oleh teman-teman semuanya dan ini saya share secara gratis, tidak perlu bayar. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Dan ini bisa dikembangkan, bisa diedit, bisa dirubah, tidak saya kunci, tidak saya protek. Nah, ini langkah pertama, ini contohnya dulu ya. Print SK. Ini SK-nya nomor 1. Kalau saya ganti maka dia berganti nomor 2. Kemudian saya ganti dia berubah menjadi nomor 1. Selanjutnya, ini ada nama. Nah, ketika nama ini saya ganti di atasnya, ini namanya, ini menjadi Subaidi. Saya ganti ini menjadi Herman Firmansyah. Begitu juga dengan ini akan berganti secara otomatis. Bagaimana caranya untuk membuat ini? Baik, singkat saja, saya langsung to the point. Ini data harus diisi terlebih dahulu. Nah, bagian ini akan saya jelaskan kalau misalkan ini digunakan sampai 10 tahun sehingga menjadi tahun 33. Dan ini kan terus tidak akan ada nomor SK yang hilang sehingga tertib administrasi rapi. Dan ini saya tampilkan sampai 18. Bagaimana kalau ingin menambah sampai puluhan? Nah, ini akan saya berikan tutorialnya saat ini juga di akhir tutorial ini. Silahkan teman-teman ikuti dengan baik, jangan sampai terlewatkan karena ini sangat penting bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini. Baik, langsung saja. Saya ganti di sini menjadi Gema Insan Ceria, misalkan Yayasan Gema Insan Ceria, maka ini berubah menjadi otomatis. Pendidikan dakwah dan sosial. Nah, ini kalau misalkan saya ganti pendidikan dakwah saja, maka di sini akan berubah. Sehingga di sini juga akan berubah dakwah saja. Nah, kemudian saya kembalikan lagi dakwah dan sosial. Ini semuanya ngeling otomatis. Jadi teman-teman isi di bagian sini dulu ya. Kemudian isi di bagian sini. Kemudian ini juga diisi di bagian apa namanya? Data guru ini diisi. Setelah itu saya akan berikan contoh bagaimana cara ngelingkan ini. Baik, saya akan hapus, delete. Nah, caranya ini sama dengan, nah ini ya, ikuti petunjuk ini. Kemudian tanda petik 2 seperti ini. Kemudian habis itu yayasan, karena yayasan ini tidak ada namanya di sini ya. Kata yayasan itu kan tidak ada, dia menyatu. Nah, kemudian di bagian ini silakan klik sama dengan tanda petik 2 yayasan, kemudian spasi, kemudian tanda petik 2, kemudian dan. Nah, di bagian sini teman-teman tulis upper. Maksudnya upper itu adalah, nah ini maksudnya upper kalau tagnya besar semua, kapital ya. Nah, kemudian arahkan ke data. Setelah itu arahkan ke Gema Insan Ceria ini. Setelah itu silahkan teman-teman tutup kurung. Nah, kemudian habis itu kasih tanda dan tanda petik 2. Jadi ini adalah rumusnya, enter. Maka ada kesalahan rumus. Tidak ada ya, sudah benar. Ini sudah benar seperti ini rumusnya. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Kalau saya Gema ini saya hapus dengan AAA, maka dia akan berubah AAA. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada kesalahan. Ini kan Yayasan Gema Insan Ceria, tapi sebenarnya yayasannya itu adalah Pendidikan Dakwah dan Sosial. Ini cukup seperti ini. Di bagian sini, teman-teman, di bagian ini nih. Nah, F8 yang bagian F8 ini diganti, saya skip ya. Diganti dengan data yang ada di pendidikan ini. Ini ada berapa ini? F9. Maka
di sini cukup digantikan dengan F9, enter. Sudah. Nah, Gmail Sanjeria ini sama dengan data, ini sudah seperti ini. Lanjut. Nomor SK. Bagaimana caranya agar ini berubah secara otomatis ya? Nah, kalau ini paham, yang lain insya Allah akan paham. Baik, kita akan hapus seperti ini. Maka ini ketik sama dengan tanda petik 2 kayak tadi. Kemudian habis itu nomor, karena ada keterangan nomor, tanda petik titik 2 ya. Ini. Setelah bagian nomor titik 2 bagian sini nih, baru langkah selanjutnya teman-teman silahkan ketikkan tanda petik dan tanda petik dan ini ya. Kemudian rumusnya untuk memanggil data yang di depan ini menggunakan VLOOKUP, enter. Nah, bukan enter, klik 2 kali, arahkan ke data ya, arahkan ke SK Kemenkumham. Nah, seperti ini. Jelas ya, teman-teman. Nah, kemudian SK Kemenkumham, coba saya, oh ini nomor surat ya, nomor surat. Berarti klik sama dengan tanda petik 2, kemudian nomor titik 2, kemudian tanda petik 2, kemudian kasih dan. Nah, nomor ini, mohon maaf ya, ini saya hapus dulu karena ini ngeling di sini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, baik. Ini tidak ada, hapus. Ini karena belajar dari nol. Selanjutnya, teman-teman, VLOOKUP developer ini harus ditampilkan ya, dimunculkan. Caranya klik more di bagian bawah, kemudian option. Silahkan cari di file option. Kemudian pilih customer ribbon, kemudian ini developer ini dicentang. Kemudian oke. Setelah itu ada muncul di bagian menu atas, kemudian insert, kemudian pilih bagian ini, kemudian geser seperti ini bisa digeser ya. Sudah. Kemudian klik kanan format control, kemudian ini banyaknya maksimum berapa data guru, saya tulis 40 atau 30. Lebih di 30 silakan teman-teman, kalau lebih dari 30 ini edit, misalkan sampai 5 tahun ya, sampai 10 nomor surat, silakan ini diganti. Nah, kemudian 30, kemudian klik di sini cell link, kemudian arahkan ke bagian sini. Oke. Nah, bagian sini ya tadi ya. Kemudian ini di menu home, kemudian merge cell, kemudian kasih warna, kemudian dikasih gini. Kemudian kalau saya klik ini, klik kanan, digeser ke atas sedikit ya. Nah, kalau saya klik ini dia berubah 1, ke ini 0. Supaya tidak 0, bagaimana caranya? Format, kemudian ini minimal angka 1. Jadi 0 tidak bisa, ini sudah. Nah, sudah ya teman-teman. Kalau sudah buat ini, selanjutnya klik sama dengan, kemudian tanda petik 2 di bagian ini ya, tanda petik 2 ini di bagian sini, tanda petik 2, kemudian nomor, ketikkan nomor titik 2 spasi, kemudian arahkan ke bagian sini, tanda ini lagi ya, kemudian kasih tanda dan kayak gini, kemudian ini kasih tulisan V. Nah, VLOOKUP ini klik 2 kali, baru arahkan ke data guru ini ya.
Dari nomor ini silahkan digeser kayak gini sebanyak kolom ini. Langkah selanjutnya ini klik. Nah, bagian ini ya. Bagian ini. Nih. Nah, kemudian bagian ini klik F4 di keyboard. Paling atas F4 untuk mengunci. Kasih koma, beri tanda koma. Kemudian setelah itu kita lihat dulu ya, kita dilihat. Nah, kita lihat di bagian data guru ini akan berubah guru. Nah, ini ya, saya delete karena sampai koma tadi kan. Yang di blok ini tadi, ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4, kolom 5. Nah, kolom 5 ya. Nah, baik, ini nyampe sini itu 1 kolom, ini 2, ini 3, 4, 5, 6. Jadi ini kolom ke-6. Ini jangan dihitung kolom ya, yang ditarik di select tadi hanya bagian ini. Jadi ini termasuk kolom ke-6 dari kolom 1 ini. Karena ini kolom 6, maka tulis atau ketik angka 6 di sini. Kemudian kasih tanda koma seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman baru ketikkan di sini adalah false. Nah, ini ya. Klik 2 kali. Kemudian enter. Nah, ada kesalahan. Jika ada kesalahan kayak gini, berarti kesalahannya terletak di mana? Kesalahannya terletak di bagian VLOOKUP ini. VLOOKUP, arahkan ke sini dulu ya. Kemudian kasih tanda koma. Kemudian habis itu klik data guru, kemudian select kayak gini. Nah, bagian sini tekan tombol F4 kayak tadi itu. Kemudian kita kembali ke data guru. Nah, ini kasih koma. Kemudian habis itu kita pergi ke data guru. Data gurunya ini hapus, delete ya, karena sampai koma. Kemudian ini kolomnya kolom ke-6, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kasih tanda koma. Nah, baru ini benar, false. Kalau true ini benar, kemudian ini false. Nah, ini seperti ini. Kemudian enter. Oke. Nah, sudah muncul di bagian sini. Kalau ini diklik, maka dia berubah menjadi 2. Ini diklik berubah menjadi 3. Kayak gitu rumusnya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Saya copy dulu, saya jelaskan, atau saya copy di ini biar jelas. Rumusnya hanya cukup kayak gini. Jadi teman-teman semuanya, yang perlu dirubah, nah yang perlu dirubah itu adalah ininya, semuanya ini. Jadi teman-teman, VLOOKUP ini tanda petiknya seperti ini, kemudian dikasih ini, maka ini sudah benar. Kalaupun di sini, nah ini mau dikasih tanda seperti ini, sekali lagi kayak gini, tidak bisa. Jadi ini sudah sesuai rumusnya ya. Nah, jadi rumusnya kayak gitu, masuk. Kemudian langkah selanjutnya NA. Kenapa NA ini salah? Karena saya buat barusan, buat lagi kan. Coba kita akan ambil ini, rumus ini saya hapus ya. Nah, ini bahwa, nah ini bagian ini saya kasih tanda
petik 2, kasih dan, kemudian setelah itu kita akan ngasih lagi yaitu VLOOKUP seperti ini. Kemudian arahkan ke data guru. Kemudian ini ada di sini seperti ini. Hitung ya, kolom 1, kolom 2, ini kolom 2, berarti ada di kolom 2 ya. Kemudian VLOOKUP ini kasih klik F4, kemudian tanda koma, kasih angka 2 di bagian sini, kasih titik koma, kasih koma lagi. Kemudian ini VLOOKUP ini jangan lupa teman-teman arahkan ke SK tadi ya, SK ini tempatkan di bagian sini. Nah, 4 kasih tanda koma, sehingga di bagian sini nanti kalau dikasih koma dia muncul false, pilih yang bawah. Kemudian silahkan ditutup kurung. Kalau ada tulisan lanjutan, maka di sini kasih dan, kemudian kasih lagi simbol dan tanda petik 2, enter. Maka dia secara otomatis ganti. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi rumusnya cukup kayak gitu. Nah, ini juga sama, rumusnya kayak gini. Kalau ini mau dikasih dan tanda petik 2, nah boleh seperti itu. Tidak dikasih juga tidak apa-apa. Jadi ini sudah sesuai rumusnya. Jadi kalau ini diganti, ini akan berubah sama dengan cara ini. Ini kenapa kosong? Coba cek ya teman-teman. Rumusnya sama seperti yang saya sebutkan tadi, tapi karena ini arahnya ke sini, maka ini tinggal digeser ke sini, enter. Kenapa ini salah? Maka klik di bagian sini, kemudian arahkan ke sini, tarik ke bawah, enter. Sama juga karena saya buat baru, kurang ke atas tadi membuatnya, sehingga ini tidak bisa. Maka ini juga sama, klik di sini, kemudian arahkan ke bawah sehingga selesai, enter. Sama yang lainnya ya. Yang lainnya itu adalah VLOOKUP, kemudian arahkan ke sini karena semua dikendalikan di bagian sini ya, enter. Nah, ini juga sama, arahkan ke 2, enter. Ini bagian ini coba cek, ini K14, sehingga di sini teman-teman kalau ada yang salah lagi, ini ya, klik ini klik di bagian sini, coba cek, ini kan salah, kemudian geser kayak gini, enter, sudah. Kemudian semuanya sudah sesuai. Jadi demikian rumus singkat. Dan terakhir, nah terakhir saya bagian sini akan saya geser ya. Nah, bagian ini sebagai penutup terakhir, kalau ingin menambahkan bagian sini, taruhlah ini misalkan ditambahkan ya, kemudian tambahkan insert, kemudian angka 10 ini dari 9 ini, kemudian saya tarik ke bawah. Nah, 16. Maka yang terakhir itu kita lihat J28, sehingga di bagian SK ini ada J28, maka dia secara otomatis menjadi 28. Coba saya geser lagi ya, di bagian ini saya tambahkan lagi sampai 30, insert, saya nambah 2, kemudian saya geser ini menjadi 24, kemudian saya tambahkan di sini, tunggu dulu ya. Nah, 20, 27, 28, saya insert ini, saya geser, nah menjadi 30. Coba di SK cek, maka ini secara otomatis menjadi 32, harusnya 30 ya, ada yang salah barusan. Mana repotnya ini? Oh ya, ini kan ada 2, 1 lebih ini, berarti di sini sudah sesuai seperti ini. Kemudian ini ya teman-teman, ini sudah 32. Coba cek ke sini.
Nah ini maksudnya 32, bukan ininya ya, hitung ini ya 32, sehingga di bagian terakhir sini 32, maka secara otomatis akan berubah. Jadi kalau digeser sampai di sini lebih, ini nomornya kosong. Jadi karena tidak ada nomor di dalam, di bagian sini nomor 15 kan tidak ada nomornya di bagian sini. Nah kalau diisi maka dia muncul secara otomatis. Nah terakhir, yang paling terakhir nih, bagaimana menghilangkan tanda putih di bagian ini? Maka di bagian sini nih yang tanda putih, kalau ingin dihilangkan, kontrol tekan tanda panah kanan, klik. Nah tunggu dulu ya, ini kontrol shift tekan, kemudian ini unhide. Yang bawah kontrol shift tekan bersamaan tanda panah ke bawah, kemudian unhide, maka nah ini ya, klik kanan unhide, yang ini bawah hit, yang bawah klik Ctrl Shift tanda panah ke bawah, kemudian di sini hit, maka cukup tinggal ininya. Nah sudah rapi, saya save. Kemudian di bagian ini juga sama, bagian ini. Nah kalau bagian ini kan nanti di print sesuai dengan ini, sesuai dengan kolom di dalam. Maka ini page layout, kemudian print area, set print area, kemudian pojok kanan bawah ini page big preview, klik, maka dia seperti ini. Nah jadi ini akan berubah seperti ini tampilannya. Ketika di print maka dia hanya ada halamannya saja untuk SK nya yang terprint ya. Kemudian ini juga sama, kalau ini ingin dijadikan kayak gitu, jadi saya kira cukup, tidak perlu diedit lagi. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Berhan Smart. Salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.